Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan, karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Sungguh besar kasih dan setianya, kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan beribadah saat ini. Di pagi yang indah ini, kita mainkan pujian, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih di mana Kau telah menyertai kami sepanjang minggu dalam segala aktivitas kami, bahkan sepanjang malam dalam istirahat kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin menaikkan pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Mari Engkau berkati kami, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu semua berkenan kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, dan biarlah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu, dan hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman
satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau Tuhan penolong kami. Hanya padamu lah kami berharap, hanya padamu lah kami berlindung ya Tuhan. Oh yes. Ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia,
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Penyembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita sehati dalam doa. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami, memberkati kami, dan juga Tuhan memberikan keselamatan kepada kami di dalam Kristus Yesus, memelihara kehidupan kami, menjawab setiap doa-doa permohonan kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Tuhan. Pagi ini Tuhan kami rindu untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi kami satu persatu. Semua Tuhan umat-Mu, anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan. Oh saudara-saudaraku yang ada di rumah saat ini Tuhan, yang boleh bersama-sama dengan kami bersekutu Tuhan lewat ibadah online pagi ini. Tuhan berkati mereka, urapi mereka untuk boleh kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Oh hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba, bibir mulut lidah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Saya berharap keadaan kita, kabar kita luar biasa baik. Kenapa kita katakan baik? Karena Tuhan Yesus itu baik. Dia baik, selalu baik, sepanjang waktu Dia baik. Itulah sebabnya kita bersyukur memiliki Tuhan. Kita masih diberikan napas kehidupan, kita masih boleh bergerak, kita masih boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan, pelayanan kita, dan segala aktivitas yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekalipun saat ini kondisi atau keadaan semua umat manusia di seluruh dunia mengalami tekanan dan pengaruh negatif oleh karena pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini. Tetapi Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan kita yang memberikan kekuatan, Tuhan kita yang memberikan penyertaan, Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Itulah sebabnya kita katakan kami bangga memiliki Engkau Yesus. Nah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita mungkin kurang bersemangat, merasa sedih, merasa ditinggalkan, tetapi kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Shama, Allah Yehova Rafa yang selalu menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita. Apapun keberadaan kita saat ini, kita tetap harus percaya dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik untuk tidak membuang waktu.
Pagi ini saya ingin share atau berbagi firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah saat ini. Kita akan buka firman Tuhan Alkitab kita dari Ayub. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Ayub ini adalah seorang teladan iman, seorang yang punya iman yang kokoh, seorang yang kita katakan di sini, Alkitab katakan di sini dalam pasal pertama mulai dari ayat 1 bahwa dia adalah seorang yang sangat saleh. Sangat saleh artinya dia seorang yang taat menjalankan ibadahnya, seorang yang taat di dalam memuji menyembah Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Sekalipun di situ dikatakan bahwa dia seorang yang sangat kaya raya, dia kaya raya, tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menyerahkan keluarganya kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh harta bendanya kepada Tuhan untuk dijagai oleh Tuhan, diserahkan kepada Tuhan untuk diberkati, maka dia menjadi orang yang diberkati. Sama seperti Abraham, makanya Abraham dikatakan adalah bapa orang yang percaya, yaitu adalah bapa iman, bapa orang yang beriman. Jadi Ayub ini adalah seorang yang sangat saleh pada zamannya pada waktu itu. Kalau di ayat 1 dikatakan dia adalah seorang yang kaya raya, sangat kaya dari sebelah timur. Mungkin kalau saat ini di Timur Tengah dia dari bagian Irak. Bagian Irak kira-kira Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang saleh dan seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat memberkati Tuhan. Mungkin kalau saat ini termasuk dibilang orang-orang kaya, orang-orang konglomerat yang mengasihi Tuhan dengan memberikan hartanya, uangnya untuk dipakai untuk pelayanan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang menimpa Ayub? Ayub ketika itu dilihat oleh iblis bahwa dia itu diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, kemudian iblis menghadap kepada Tuhan dan kemudian minta supaya dia mencobai Ayub. Dan apa yang terjadi? Ayub dicobai oleh iblis, diambil semua harta bendanya, bahkan istri dan anak-anaknya juga diambil. Ya, dan tidak ada apa-apa lagi yang dimiliki oleh Ayub. Tetapi Ayub bukannya mengutuk Tuhan, tetapi dia katakan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan begini, bahwa kita tidak seharusnya, saya menerima tidak selamanya yang baik saja dari Tuhan, tetapi saya terima apapun yang dari Tuhan, baik atau tidak baik saya harus menerima dari Tuhan. Jadi dalam hal ini Ayub tetap kokoh, tetap tegar di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Nah, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku sekalian saat ini? Apapun yang menjadi pergumulan kita, entah itu adalah penyakit, entah itu adalah masalah ekonomi, entah itu adalah masalah rumah tangga, atau masalah-masalah apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat di sini teladan Ayub, ya memang Tuhan tidak akan memberikan salib atau kuk kepada orang itu sama. Dan Tuhan melihat itu Ayub mampu untuk melakukan itu, mampu untuk memikul kuk yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya percaya juga bahwa setiap kita jangan merasa bahwa mungkin ada cobaan, ada ujian yang kita hadapi dalam hidup kita, tetapi kita tetap percaya bahwa ujian-ujian itu mampu kita kalahkan, mampu kita lalui dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan kuk yang Tuhan berikan itu, Tuhan Yesus katakan itu ringan. Jadi kalaupun ada tantangan, ada rintangan, ada mungkin tekanan di dalam kehidupan kita, kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan seperti Ayub yang lakukan di sini. Kita harus punya iman yang kuat. Kita tidak perlu takut dan gentar. Nah, di sini ayat yang ke-25 tadi katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Banyak orang yang ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang cemas saat ini. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran saat ini. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 bukan hanya menimpa orang-orang kecil, bukan hanya orang-orang miskin.
orang tua, anak muda, tetapi semua kalangan diterpa oleh pandemi COVID-19 ini. Makanya semua dampak itu bisa dialami, baik itu orang kaya, orang miskin, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya posisi yang besar, posisi yang tinggi dalam masyarakat sekalipun, bahkan juga pemimpin-pemimpin negara tidak luput daripada dampak COVID-19 ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupan kita itu bisa mengakibatkan kehidupan kita itu lebih buruk lagi. Nah, kalau saya pernah dengar ada survei ada penelitian yang mengatakan begini, bahwa itu penyakit itu ditimbulkan oleh kekhawatiran kita yang berlebihan atau ketakutan kita yang berlebihan. Dan kalau kita terlalu banyak khawatir di dalam kehidupan kita terlalu banyak cemas di dalam kehidupan kita, nah itu akan menimbulkan penyakit Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah apa? Pikiran kita yang terganggu. Karena kita tahu bahwa pikiran kita, otak kita adalah pusat saraf, pusat dari susunan saraf kita ada di sini, ada di pikiran. Nah itu penyakit timbul dari pikiran. Karena apa? Kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, alias paranoid yang berlebihan yang ada di situ. Ada paranoid, ya. Nah, jadi orang karena pikirannya itu terganggu, akhirnya dia tidak bisa tidur. Dia tidak mengalami ketenangan dan ketentraman. Ayat 26 di sini tadi dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Jadi kalau orang khawatir, orang cemas, orang ketakutan, dia akan sulit sekali untuk tidur. Pikirannya akan terus melayang-layang, berpikir tentang apa saja. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang ekonomi, berpikir apa lagi yang saya mau makan besok, apa yang akan saya makan di kemudian hari, apa yang akan saya berikan untuk keluarga saya, dan seterusnya. Jadi banyak orang berpikir saat ini tentang ekonomi dan juga tentang bagaimana supaya dihindarkan dari penyakit. Nah, banyak orang berlomba-lomba sekarang membeli vitamin-vitamin, membeli semua jenis komplemen-komplemen yang dibutuhkan untuk imunitas tubuh. Supaya apa? Mereka tidak dihinggapi penyakit. Namun pun demikian Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun obat ataupun vitamin komplemen yang kita minum, kita makan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menyerahkan kehidupan kita seperti Ayub tadi, maka pastilah bahwa penyakit-penyakit juga akan menerpa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita terus berusaha, kita terus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupanmu, serahkanlah kecemasanmu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu yang akan mengambil alih, Tuhan itu yang akan menjawab setiap permasalahan kita. Jadi jangan pernah takut dan gentar dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25 berkata begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi orang yang selalu khawatir itu apa yang ditimbulkan? Itu yang pertama tadi adalah pikiran diserang. Kemudian yang kedua, yang diserang adalah otot kita, tulang-tulang kita. Makanya ada encok, ada nyeri otot, ada ngilu, ada radang sendi, dan lain-lain. Juga firman Tuhan di dalam Mazmur katakan begini, bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat kita patah karena apa? Kita cemas, kita khawatir, kita takut dalam kehidupan ini menghadapi segala sesuatunya. Padahal kita percaya sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang ambil alih itu. Tuhan, aku menyerahkan kekhawatiranku, ketakutanku, kecemasanku tentang masa depanku, tentang pekerjaanku, tentang pelayananku, tentang anak-anakku, tentang keluargaku, dan semuanya kita percayakan kepada Tuhan. Supaya apa? Kekhawatiran yang membungkukkan itu tidak akan menyerang kita. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, kata pemazmur Daud.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita harus tegar dan bukan goyah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dituntun oleh tangan Allah yang kuat dengan tiang api dan tiang awan, membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madunya, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, walaupun mereka sudah melihat banyak sekali mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan di Mesir, Tuhan menunjukkan tulah, melakukan 10 macam tulah kepada bangsa Mesir, kepada Firaun dan semua pasukannya, semua rakyatnya. Dan juga ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan di depannya ada laut Teberau, laut yang penuh dengan gelombang laut, juga angin. Dan mereka ngeri melihat, tetapi Tuhan mengadakan mujizat dengan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa menyeberangi itu. Dan tentara Firaun, tentara Mesir yang ikut dari belakang, mereka ditenggelamkan oleh Tuhan dan dibunuh semua. Dan mujizat, mereka diselamatkan. Tetapi apa bangsa Israel bersyukur? Tidak, mereka tegar tengkuk. Mereka tidak melakukan syukur kepada Tuhan, tidak mengadakan syukur, tidak berkata terima kasih Tuhan. Jadi mereka orang yang tegar tengkuk dan juga banyak mengalami mujizat. Bahkan di padang gurun Tuhan mengirimkan daging kepada mereka, kepada bangsa Israel lewat burung-burung puyuh, dan juga manna dari surga, roti surga yang dikirimkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak bersyukur. Nah, ketika mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, sudah waktunya mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, Musa memilih 12 orang suku Israel. Karena ada 12 suku Israel, memilih 12 orang, masing-masing satu orang dari satu suku. Ada 12 orang disuruh untuk mengintai, untuk mengamati, untuk melihat keadaan negeri Kanaan itu, tanah Kanaan itu. Bagaimana penduduknya di sana, bagaimana keadaan mereka, apakah tanah itu betul-betul subur, apakah tanah itu betul-betul menghasilkan susu dan madu, menghasilkan anggur, menghasilkan gandum yang baik, dan juga bagaimana keadaan penduduknya di sana, bagaimana keadaan mereka. Nah, ketika mereka pergi ke sana setelah 40 hari, Bapak Ibu Saudara, 40 hari mereka di sana diutus oleh Musa, mereka pulang. 10 orang ini di luar selain daripada Yosua dan Kaleb, jadi termasuk Kaleb dan Yosua yang ada di antara 12 orang itu, 10 orang ini membawa berita yang tidak baik, membawa berita yang bukan menguatkan iman tetapi melemahkan iman bangsa Israel. Mereka datang dan mengatakan demikian. Mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang yang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai, untuk mengamati, untuk melihat-lihat keadaan negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan itu, pulang dengan perbedaan pendapat. Yang 10 orang ini datang dengan mengatakan bahwa negeri itu betul-betul negeri yang luar biasa, negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, menghasilkan gandum yang sangat baik, menghasilkan anggur yang sangat subur, sangat enak, sangat segar. Tetapi
orang yang kami lihat di sana, penduduk yang tinggal di sana adalah orang-orang enak, orang-orang yang tinggi besar perawakannya, orang yang sangat ganas, orang yang jahat, orang yang memakan penduduknya, alias kanibal. Nah, jadi mereka datang bukan dengan membawa kabar untuk menguatkan iman orang Israel, tetapi mereka malah datang menciutkan iman mereka, membuat iman mereka menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Yosua dengan Kaleb. Mereka bahkan katakan dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, kita baca dulu di sebelahnya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb membawa perbedaan di antara mereka. Mereka hanya 2 orang, Yosua dengan Kaleb ini. Dan 10 orang tadi yang mewakili 10 suku Israel, dan 2 orang Yosua dan Kaleb mewakili suku Israel, 2 suku bangsa Israel. Dengan tegar, dengan kokoh mengatakan, dengan tegas mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan, maka negeri itu akan kita masuki, negeri itu akan kita duduki, negeri itu akan kita taklukkan karena Tuhan menyertai kita. Jadi dia membawa perubahan, dia membawa iman, dia menguatkan iman bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel pada waktu itu ketika mendengar kabar busuk dari 10 orang tadi, mereka melempari Yosua dengan Kaleb, dan Tuhan marah. Tuhan marah kepada mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa mereka, bangsa Israel itu sudah ditolong Tuhan, sudah ditunjukkan banyak mujizat, dan mereka mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir sampai dekat dengan tanah perjanjian itu. Melintasi banyak padang gurun, banyak daerah yang mereka lintasi, banyak negeri yang mereka lintasi, dan Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat mereka lebih gampang dalam melalui kesulitan-kesulitan, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan mereka seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saat ini banyak orang-orang Kristen yang mungkin mengalami pemberontakan di dalam kehidupannya, berontak kepada Allah. Sekalipun mereka itu rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin menyembah Tuhan, tetapi mereka masih memberontak kepada Allah dengan cara tidak percaya dengan sungguh kepada Tuhan, alias meragukan iman mereka. Itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa tinggalkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, janganlah memberontak. Jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah ragu terhadap Tuhan, tetapi percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Itu adalah bagian iman. Karena iman artinya bahwa kita memiliki keyakinan yang sungguh, keyakinan, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu akan mampu menolong kita. Tuhan akan mengatasi segala kesulitan kita, segala masalah kita, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap tegar menghadapi situasi apapun. Kesulitan ekonomi boleh ada, kesulitan penyakit boleh ada, kesulitan karena keuangan boleh ada, kesulitan karena masalah-masalah yang lain boleh ada, kesulitan karena masalah rumah tangga boleh ada. Tetapi percayalah, apabila engkau membawa semua masalahmu itu, kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang punya tangan yang kuat, Tuhan yang telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang menunjukkan banyak mujizat, Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus akan mampu menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, miliki iman yang seperti itu, yang dimiliki oleh Kaleb, yang dimiliki oleh Yosua, yang dimiliki oleh Daud, yang dimiliki oleh Abraham, yang dimiliki oleh Ayub. Itulah tokoh-tokoh terkenal dari Alkitab. Mari kita menjadikan diri kita mengikuti mereka, sebagai mereka adalah panutan-panutan iman di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh berpegang atau bersandar kepada manusia, sekalipun itu orang yang mungkin kita agung-agungkan, orang yang kita
dambakan, orang yang kita idolakan di dalam kehidupan ini, kita jangan bersandar kepada mereka, siapapun itu. Kalau untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan lewat Yeremia 17, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke-8 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita, yang segedat bakpao. Otak kita itu hanya segedat bakpao, dan itu jangan kita andalkan. Kepintaran kita, kecerdasan kita, talenta kita, mungkin juga jabatan kita, kedudukan kita, posisi kita, pengaruh kita, apapun yang kita miliki, jangan andalkan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh pakai semua yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya saat ini yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang berada, orang-orang konglomerat, mungkin seperti Ayub dulu atau Abraham dulu, mereka orang-orang kaya, tetapi menggunakan semua kekayaannya itu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita, mungkin talenta, mungkin bakat kita serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan berkat itu bukan hanya soal materi, bukan soal keuangan saja Bapak Ibu, bukan soal harta benda, bukan hanya karena harta warisan, tetapi berkat rohani, berkat kesehatan. Jadi selain rohani, materi, dan ekonomi, ada berkat kesehatan. Kita bersyukur, kita dihindarkan dari penyakit, kita dijauhkan dari virus COVID-19, kita dijauhkan dari mara bahaya. Setiap kali kita keluar, berharap kepada Tuhan, serahkan hidupku kepada Engkau Tuhan, berkati aku, berkati perjalananku, lindungi aku. Dan Tuhan menyertai kita, itu perlindungan Tuhan, itu berkat juga Bapak Ibu. Keamanan rumah kita dijadikan aman dari pencuri, dari apapun yang mengganggu kita, karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, berkemah di sekeliling tempat tinggal kita. Kalau kita sungguh kepada Tuhan, maka berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Mungkin kita bisa menerima berkat materi dari manusia, berkat ekonomi, berkat keuangan dari manusia, tapi itu terbatas Bapak Ibu, karena kita terbatas, manusia terbatas, dan umur kita juga terbatas Bapak Ibu Saudara. Kekekalan itu hanyalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan saja ada kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan itu. Oleh karena itu jangan khawatir. Mazmur pasal 55 ayat 23 katakan, kita buka Mazmur. Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, jelas di sini firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Raja Daud menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan, sehingga dia katakan bahwa aku tidak akan goyah, karena Tuhan adalah sandaranku, karena Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gunung batuku. Ia akan memelihara kita, memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan ditopang oleh Tuhan, jadi tidak akan goyah. Nah, sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, karena Tuhan akan menopang kita. Sekalipun ada di sekeliling kita musuh, ada musuh itu, apakah itu penyakit, apakah itu kuasa kegelapan, apakah itu kegagalan, ketidakberhasilan, tekanan-tekanan, tetapi Tuhan menopang kita Bapak Ibu. Orang benar, orang yang percaya Tuhan, tidak akan dibiarkan goyah dalam kehidupannya. Oleh karena itu miliki iman Abraham, iman Ayub, iman Daud, iman Kaleb, iman Yosua di dalam kehidupan kita. Jangan takut dan gentar dalam hidup ini. Dan berikutnya Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam hidupmu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun juga Bapak Ibu Saudara, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Mungkin anak-anak kita, kalau saya tidak tahu, saya khawatir, saya cemas, saya takut tentang masa depan anak-anak saya. Tetapi sebagai orang yang percaya, percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Bapak Ibu, jangan kita hendaknya khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6 tadi katakan, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Jadi kita nyatakan keinginan kita kepada Bapa di surga dalam doa dan permohonan. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa, hanya sejauh nafas kita. Maka kita harus banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia dekat dengan kita. Nah, hanya sejauh doa itu Tuhan itu. Maka kita berdoa senantiasa, karena itu
Itu adalah kunci telepon kita kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Nah itu artinya bahwa kita berseru kepada Bapa di surga lewat doa, lewat penyembahan kita, lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita tegar menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus terus bersyukur, kita terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena dalam syukur ada mujizat yang terjadi. Nah itulah sebabnya kita harus tetap kuat di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, ya Allah kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang sudah Tuhan sertai, ibadah yang berlangsung karena Tuhan menyertai kami, Roh Kudus hadir. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, boleh bertumbuh Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang tegar dalam menghadapi apapun juga, situasi apapun juga di dalam dunia ini. Karena Tuhan menyertai kami. Tolong kami untuk senantiasa berharap Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengandalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan Roh Kudus. Bapa berkati semua jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang menonton, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, baik itu sakit penyakit, Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang punya masalah-masalah apapun itu, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Di dalam nama Tuhan berkati semua pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang tidak melanggar firman Tuhan, maka Tuhan buat semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa negeri yang Tuhan berkati, negeri di mana Tuhan tempatkan kami, memberkati pemerintahan kami Tuhan, Presiden Jokowi dan wakilnya dan segenap menteri kabinet kerja. Tuhan berkati dari pusat sampai ke pelosok-pelosok kepada RT RW Tuhan, lingkungan Tuhan berkati semuanya. Juga semua rakyat Indonesia Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oh jauhkan COVID-19 Tuhan, virus COVID-19 dari negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus juga berdoa buat Toraja Utara Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami di daerah ini. Tuhan memberkati daerah ini, memberkati kabupaten ini, memberkati bupati dan wakil bupati dan segenap aparatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh Tuhan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga Tuhan pendeta pembina kami, pendeta Silas Bela Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dalam masa tuanya Tuhan, istri anak cucunya diberkati, terus urapan turun atas mereka Tuhan, bahkan segenap pelayanan GBI visi pemulihan dimanapun berada Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Oh Bapak, Engkau menyertai kami, terus hadir dalam hidup kami, Roh Kudus terus mengurapi kami. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, mengurapi kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus.
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun, dan sampai berjumpa kembali di minggu depan dalam ibadah online melalui YouTube channel GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.